Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Sevina Zahra dengan NIM 2250 2030 7111014. Saya berasal dari kelas Agama Islam B1G dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rohmar Rozikin. Saya berasal dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah bersedia untuk mendengarkan penjelasan materi saya mengenai syariah dan mazhab bagian pertama. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas perbaikan nilai kuis tema syariah 1. Baik, langsung saja saya mulai pembahasan materinya. Oke. Eh, Jadi materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama ada definisi syariah, lalu ada kedudukan syariah Islam, lalu yang ketiga ada perincian syariah Islam, lalu yang keempat ada sumber syariah Islam, yang kelima ada masa-masa fikih dalam syariah Islam, dan yang terakhir yaitu menyelami alam pikir mujtahid mutlak. Oke. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi syariah Islam secara bahasa. Nah, secara bahasa, syariah ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna tempat air yang didatangi, atau syara'ah yang berasal dari kata syayah yang bermakna meminum langsung dengan mulut dari tempat air yang tidak pernah habis. Nah, agama ini disebut syariah karena agama menjadi tempat pemuas dahaga, yaitu tempat minumnya orang yang berdahaga. Jadi seakan-akan orang yang beragama itu haus akan pencerahan hidup, dan agama ini menyiapkan air atau petunjuk untuk memuaskan dahaganya. Oleh karenanya, syariah itu bermakna sebagai pemuas dahaga. Nah, sedangkan definisi syariah secara istilah, yaitu menurut Mahmud Shaltut, syariah adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibuatkan dasar-dasarnya agar manusia dapat mengatur hubungannya dengan Tuhan, sama muslim, alam dan juga kehidupan. Nah, sesuatu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala ini pada hambanya itu berupa agama tentunya. Nah, dalam Al-Qur'an istilah syariah itu setara dengan istilah amal soleh sebagaimana akidah setara dengan iman. Oleh karenanya jika di dalam Al-Qur'an ada perintah beriman dan beramal, maka itu juga berarti sebagai perintah untuk memegang akidah Islam dan menjalankan syariat Islam. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai kedudukan syariah dalam Islam. Kedudukan syariah Islam ini sebagai agama tidak hanya berisi tentang kepercayaan, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara meyakini sesuatu. Tapi juga tetapi juga mengajarkan, mengatur dan mengarahkan manusia bagaimana caranya hidup di dunia. Jadi kepercayaan itu adalah akidah, sementara aturan yang mengarahkan manusia bagaimana cara untuk hidup di dunia ini adalah syariah. Syariah ini tidak terpisahkan dengan akidah. Akidah ini dianalogikan sebagai dasar bangunan atau pondasi agama, sementara syariah ini adalah bangunan rumahnya. Nah, jadi mungkin akidah
Jadi bisa aja mungkin akidah ada jika syariat tidak diterapkan, tetapi tidak mungkin syariah akan diterapkan jika pemeluknya tidak memiliki akidah. Nah, akidah sendiri adalah motivasi terkuat untuk melakukan syariah. Jadi barang siapa yang mengambil akidah tanpa syariah atau mengambil syariah tanpa akidah, maka dia bukanlah seorang muslim di sisi Allah. Dalam Islam, seluruh manusia itu sama kedudukannya di depan Allah. Derajat kedekatan manusia dengan Allah itu bergantung pada kekuatan iman dan kekuatan kontinuitas ibadah atau bergantung pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, materi selanjutnya mengenai perincian syariah Islam. Jadi perincian syariah Islam ini disebutkan dalam kitab Al-Islam Aqidatun wa Syariatan, di mana syariah ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ibadah dan yang kedua itu muamalah. Nah, kita bahas yang pertama yaitu mengenai ibadah. Ibadah sendiri merupakan peraturan-peraturan untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menjadi bukti kejujuran iman. Ibadah dalam syariah Islam mencakup sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Nah, keempat ibadah itu bisa kita sebut juga sebagai rukun Islam karena ibadah tersebut benar-benar penting dalam upaya pembersihan hati, penyucian jiwa, dan media membangkitkan motivasi yaitu untuk diawasi selalu oleh Allah secara terus-menerus yang membuat kita kuat menjalankan semua perintah-perintahnya. Nah, di samping agama, ibadah juga mengandung pengakuan keesaan terhadap Allah dan risalah terhadap penabian Nabi Muhammad. Dengan keempat ibadah tersebut, seorang akan kuat menjalankan ibadah yang lain. Nah, ini yang kedua yaitu perincian syariah Islam itu yang kedua ada muamalah. Nah, muamalah sendiri merupakan peraturan-peraturan yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah bahaya bagi mereka, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Peraturan ini mencakup peraturan tentang hukum keluarga yang berupa hukum nikah, hukum hitbah, hukum talak, hukum mahar, hukum poligami, dan hukum waris, hukum harta, hukum jual beli, yaitu pertukaran, dan hukum negara berupa musyawarah, keadilan, dan interaksi dengan negara lain. Namun dalam kitab Anisul Fuqaha, syariah ini terdiri dari empat, yaitu ibadah, muamalah, eh, hukubat atau hukuman bagi orang yang melanggar syariat Islam, dan juga kafarat. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai sumber syariah Islam. Ya, syariah ini bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Hadis sahih itu mencakup ucapan, perbuatan, dan ketepatan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna ingatannya. Dan juga sanatnya itu harus selalu bersambung sampai Rasulullah. Dan juga tidak mengandung ilat atau kecacatan. Menurut Mahmud Shaltut, terdapat sumber lain yang dapat dijadikan dasar dalam syariah Islam, yaitu Ar-Rayu. Uh, Ar-Rayu ini adalah salah satu cara umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum didapatkan dalam Al-Quran dan hadis. Manusia ini memiliki akal yang mampu untuk berpikir kan secara komprehensif dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sebagai bukti keabsahan hasil analisa. Materi selanjutnya yaitu mengenai masa-masa fikih.
Nah, mazhab adalah jalan pikir atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menerapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, mazhab-mazhab fikih ini dapat diartikan sebagai aliran-aliran atau perbedaan pendapat dalam ilmu fikih. Nah, seperti yang kita tahu, itu terdapat 4 mazhab yang masyhur dalam Islam. Yang pertama itu ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, kita masuk ke materi dari definisi mujtahid mutlak. Nah, mujtahid mutlak ini didefinisikan sebagai orang yang sanggup mengambil hukum sendiri langsung dari sumbernya. Dengan kata lain, orang yang disebut mujtahid mutlak ini adalah orang yang bisa menyimpulkan hukum sendiri langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah tanpa bantuan dan bertanya kepada orang lain. Para ulama ini banyak para ulama dalam banyak kitab usul fikih telah menjelaskan mengenai syarat-syarat orang yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid mutlak, baik terkait dengan kompetensi keilmuan maupun moralnya. Hanya saja di kenyataannya masih saja sering ditemui kekaburan dalam penerapan syarat-syarat tersebut. Akibatnya terjadilah fakta menggelikan ketika sejumlah tokoh idola pada komunitas tertentu ini dilantik menjadi mujtahid mutlak oleh sekumpulan orang awam pada komunitas tersebut. Padahal faktanya tokoh yang bersangkutan ini sama sekali belum pantas untuk digolongkan sebagai mujtahid mutlak. Nah, di sini ada contoh ya untuk dikaji dalam alam pikirnya dalam kesempatan kali ini adalah ulama yang sudah disepakati sebagai mujtahid mutlak yaitu ulama Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kita akan mencoba menyelami alam pikir beliau untuk mengukur apakah kita sudah sanggup mengikuti ketinggian berpikirnya beliau ataukah belum. Jika kita sudah berhasil memahami alur pikir dan alam pikir Asy-Syafi'i pada salah satu pembahasan fikih beliau, meskipun hanya dalam gambaran umum, maka kita paling tidak juga bisa membayangkan kira-kira kita itu secerdas apa kapasitas intelektual yang dibutuhkan untuk menjadi mujtahid mutlak, serta seluas dan sebanyak apa ilmu yang dibutuhkan untuk menghasilkan nalar fikih yang demikian kompleksnya. Nah, eh, ucapan dari Asy-Syafi'i yang menjadi contoh untuk dianalisis adalah 3 kalimat yang beliau tulis dalam kitab Al-Um pada bab Faraid atau ilmu waris. Di sini Asy-Syafi'i menulis kalimat berikut ini yang terdiri dari 3 kalimat ya. Nah, jadi di sini saya akan eh, di sini saya akan ini merupakan kajian yang dilakukan oleh dosen agama Islam saya yaitu Bapak Muhammad Razikin. Jadi di sini saya hanya akan menyampaikan apa yang sudah beliau kaji. Nah, yang pertama yaitu pada pilihan kata farodo oleh Asy-Syafi'i ini merujuk pada istilah ahli waris yang disebut para fuqaha dengan nama ahlul faridoh, ashabul furud, ashabul faroid, zawul furud ataupun zawul faroid. Bahkan bisa jadi istilah penyebutan ini yang menjadi inspirasi para fuqaha untuk menciptakan istilah-istilah tersebut.
Nah, lalu yang kedua yaitu pilihan kata al-walidaini wal-ikhwati waz-zaujati waz-zauji. Untuk formulasi rincian Ahlul Faridoh ini menunjukkan Asyafi ini paham betul mengenai ringkasan Ahlul Faridoh yang memang terbatas pada 4 golongan, yaitu lafaz walidain mencakup ayah, ibu, kakek, dan nenek. Lalu lafaz ihwah yang mencakup saudari sekandung, saudari seayah, saudari seibu, dan saudara seibu dan saudari seibu. Lalu lafaz zaujah yang mencakup istri yang jumlahnya satu maupun lebih dari satu sampai maksimal itu 4. Lalu selanjutnya ada lafaz mahjubah adalah isyarat bahwa di antara ahlul faridoh ini itu ada yang berpotensi gugur. Dengan lafaz ini pula seakan-akan Asy-Syafi'i sekaligus ingin menunjukkan bahwa ahli waris itu ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Yang kuat ini adalah yang tidak pernah gugur sama sekali, namun maksimal hanya berkurang jatahnya. Dan yang lemah itu bisa gugur. Lafaz mahjub yang ditulis Asy-Syafi'i ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini memberi isyarat bahwa ahli waris itu bisa saja gugur dalam kondisi tertentu. Sedangkan penyebutan lafaz faradallahu ta'ala mirasal walidaini wal ikhwati wazauja wazauji menunjukkan bahwa Asy-Syafi'i ini hanya berbicara kepada murid-murid yang telah hafal Al-Quran dan memahami bahasa Arab dengan baik serta bisa diajak untuk berpikir untuk beristidlal dengan ayat. Sedangkan kalimat yang bermunji berikut ini hanya memungkinkan dipahami oleh orang yang sudah paham ragam konsepsi mawani dalam waris, mengerti dalil-dalilnya, serta juga hafal dari dalilnya. Juga mengerti kondisi-kondisi yang membuat ahli waris ini gugur atau berkurang jatahnya. Kalimat ini juga hanya mungkin dipahami jika orang sudah pernah belajar usul fikih serta mengerti posisi Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, kita akan bahas contoh lain terkait memahami hadis dari kitab Al-Um. Nah, bisa kita lihat di sini ada ayat yaitu awal mulanya suatu saat Rasulullah ini bertemu dengan bocah kecil yang belum memais, yang dijuluki Abu Umair. Bocah kecil ini biasa bermain-main dengan jenis burung yang dalam bahasa Arab ini disebut nugor. Suatu saat burung tersebut mati sehingga bocah itu bersedih. Lalu Rasul ini bertanya kepada ibunya tentang penyebab kesedihannya dan ibunya pun menceritakan tentang kematian burung kesayangannya tersebut. Nah, setelah mendengar jawaban itu, Rasulullah membercandainya dengan mengatakan, "Hai Abu Umair, bagaimana nukoirmu?" Nah, di sini Al-Bukhari meriwayatkan pada hadis yang tertera di sini. Nah, dengan membaca hadis ini, kira-kira kesimpulan hukum apa yang bisa digali dan diistinbat darinya? Jadi di zaman ulama Asyafiyah yang bernama Ibnu Al-Qos pada abad keempat Hijriah, banyak orang yang berpandangan bahwa riwayat ini tidak ada gunanya diriwayatkan dan dihafalkan karena tidak ada nilai hukum ataupun dalam ibadah apapun, tidak ada nilai hukum apapun dalam ibadah maupun muamalah. Mereka ini menyangka bahwa riwayat ini hanyalah candaan biasa dari Rasulullah
dalam kapasitasnya sebagai manusia. Bahkan Ibnu Hajar Asqalani menyebut di zaman Ibnu Al-Qas itu para ahli hadis dihina dan dicela karena mengajarkan hadis-hadis yang dianggap mubazir seperti ini. Nah, Ibnu Ibnu Hajar Al Asqalani ini berkata pada kalimat ini yang artinya bahwa Ibnu Al-Qas ini menulis pada bagian awal kitabnya bahwa ada orang yang mencela ahli hadis karena mereka meriwayatkan sejumlah riwayat yang tidak ada gunanya. Mereka mencontohkan riwayat yang dengan kualifikasi seperti itu dianggap tidak berguna dengan hadis Ibnu Umair ini. Tertera pada Fathul Al-Bari juz 10 halaman 584. Tapi apakah eh, tapi benarkah prasangkaan bahwa sebagian orang bahwa hadis ini memang sama sekali tidak mengandung pengertian hukum? Nah, jadi jawabannya ini tidak benar. Hadis ini jika direnungkan dengan serius justru akan menunjukkan sejumlah hukum-hukum yang penting. Misalnya ada beberapa, yang pertama yaitu bolehnya bercanda, bolehnya mengulang-ulang candaan, dan bahwasanya itu merupakan ibadah sunnah. Lalu ada boleh mencandai anak yang belum memais. Lalu selanjutnya yaitu boleh berulang-ulang mengunjungi orang yang dicandai. Lalu selanjutnya ada bersikap penuh wibawa pada saat di jalan dan bersikap humanis saat di rumah dengan bercanda. Lalu selanjutnya ada untuk disyariatkan tawadu sehingga tidak merasa rendah ketika bercanda dengan anak kecil. Lalu selanjutnya ada bolehnya untuk menilai dengan tanda-tanda yang terlihat oleh mata karena Rasulullah melihat kesedihan Abu Umair yang tampak untuk memahami kesedihannya yang tersembunyi. Lalu yaitu selanjutnya bersikap lembut terhadap kawan baik besar maupun kecil dan Barahat diterima sebab yang menjawab penyebab kesedihan Abu Umair ini adalah satu orang. Lalu yang terakhir adalah bolehnya memberi kunyah untuk anak kecil dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau Ibnu Al-Qas ini berhasil menemukan 60 kesimpulan hukum dari satu hadis kecil ini yang beliau tulis dalam satu karya khusus yang berjudul Fawaid Hadis Abi Umair. Ibnu Aqqas ini sangat wajar bisa menggali kesimpulan hukum seperti itu karena beliau ini hidup pada abad keempat Hijriah, di mana sudah meminum ilmu ulama-ulama pendahulunya dan masa pun sudah mulai memapankan diri dan mematangkan perkembangannya. Nah, yang lebih mengagumkannya lagi adalah Asy-Syafi'i karena beliau ini sanggup mengistinbat 100 hukum dari satu dalil saja dan itu tidak memerlukan bantuan siapapun. Nah, artinya kesimpulan hukum yang ditemukan oleh Asy-Syafi'i ini adalah orisinil dan belum pernah dinyatakan oleh siapapun sebelum beliau. Nah, maka seperti itulah kira-kira gambaran kualifikasi keilmuan mujtahid mutlak itu yang ada pada dalam diri Syafi'i. Nah, baik, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Nah, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mendengarkan penjelasan saya dengan seksama. Baik, kalau begitu saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.